Koalisi Saudi menyerang Al-Hudaidah, Yaman. Ikna melaporkan seperti dilansir Al-Mashirah.net, koalisi Saudi sekali lagi menyebabkan sejumlah orang tewas dan terluka pada Senin pagi 15 November atau serangan di Yaman Barat meskipun ada dugaan gencatan senjata. Koalisi Saudi telah menginvasi daerah Timur Hais di provinsi Yaman Barat Al-Hudaidah dan tidak ada korban yang dilaporkan. Koalisi Saudi menargetkan desa dan daerah perbatasan di Yaman setiap hari dengan serangan roket dan artileri yang telah melanggar gencatan senjata setidaknya 155 kali. Sementara itu, Abdel Kader Al-Murtado, Ketua Komite Nasional Urusan Tahanan Yaman, mengumumkan bahwa sebuah nota protes telah dikirim ke PBB mengenai kejahatan tentara bayaran koalisi Saudi dalam penembakan 10 tahanan Yaman, dan tubuh para tahanan itu dimutilasi dan videonya dipublikasikan yang dianggap sebagai dokumen kejahatan. Al-Mutada menambahkan 5 dari tahanan yang dieksekusi berasal dari provinsi Al-Hudaidah, 4 dari provinsi Haja dan 1 dari provinsi Al-Mahfad. Ketua Komisi Nasional Urusan Tahanan Yaman mengatakan, kami memiliki informasi yang akurat tentang pelaku dan yang memerintahkan kejahatan ini dan beberapa orang yang melakukan kejahatan ini. Kami akan mencatat semua secara detail terkait kejahatan ini dalam kasus khusus. Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain telah melancarkan invasi militer ke Yaman sejak Maret 2015 dan pengepungan darat, laut dan udara. Pecahnya perang oleh Arab Saudi dan sekutunya di Yaman sejauh ini telah menewaskan dan melukai ratusan ribu warga Yaman. Agresi militer Arab Saudi dan sekutunya juga membuat negara miskin Yaman kekurangan makanan dan obat-obatan. Serangan koalisi Arab Saudi kembali tewaskan 110 pemberontak Houthi. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi di Yaman pada Selasa 9 November waktu setempat kembali melaporkan bahwa pihaknya telah menewaskan 110 pemberontak Houthi dalam serangan udara yang dilakukan 24 jam terakhir di sekitar kota Marib, benteng pertahanan terakhir pemerintah Yaman. 22 kendaraan militer dan sebuah gudang senjata dihancurkan dan 110 pemberontak tewas dalam serangan di provinsi Marib dan tetangganya Al-Jaw, kata koalisi dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media resmi Saudi, Saudi Press Agency, seperti dilansir dari kantor berita AFP. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang telah melakukan intervensi militer sejak 2015 itu terus-menerus melaporkan serangan udara dan kematian pemberontak Houthi hampir setiap hari dalam beberapa pekan terakhir. Namun jumlah tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen karena pihak Houthi jarang mengumumkan jumlah korban dari kelompoknya. Yaman telah dilanda perang saudara setelah Houthi merebut ibu kota Sanaa pada tahun 2014 lalu dan mendorong pasukan koalisi militer pimpinan Arab Saudi untuk melakukan intervensi guna mendukung pemerintah Yaman. Pada hari Senin 8 November waktu setempat, utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grunberg, dalam kunjungannya ke kota Taiz mengatakan bahwa Yaman tengah menghadapi pertempuran berat untuk perdamaian dan menyerukan dialog guna memutus siklus kekerasan. Dalam kunjungannya ke Aden, Yaman, utusan Amerika Serikat Tim Lander King juga telah menyerukan diakhirinya perang Yaman. Puluhan ribu orang, sebagian besar warga sipil, telah tewas dan jutaan orang mengungsi sejak konflik Yaman meletus pada 2014 dalam apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. PM Israel ke media Kristen radikal Islam mau dominasi dunia.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyatakan Iran ingin mendominasi dunia melalui gerakan ekstremisme Islam. Tuduhan itu disampaikan selama KTT Media Kristen tahunan ke-7 organisasi pers pemerintah pada Kamis 11 November. Di sini di Israel, kami memerangi musuh yang sangat terlihat, Islam militan radikal. Bennett memperingatkan dalam pesan yang telah direkam sebelumnya yang dikirim ke konferensi virtual. Teror yang dimulai di Teheran berusaha untuk menghancurkan Israel, mendominasi dunia, dan mendorongnya ke jurang yang gelap, ujarnya dilansir Jerusalem Post. Bennett mengatakan bahwa orang tidak boleh membunuh atau menyebarkan perang dan kebencian atas nama Tuhan kehidupan, kedamaian, dan cinta. Menurutnya, satu-satunya tempat di Timur Tengah yang melindungi orang Kristen adalah Israel. Komunitas Kristen tumbuh, berkembang, dan makmur lebih dari sebelumnya. Israel bersatu dengan orang-orang Kristen. Kami bersaudara, kami bersatu, kami tidak akan membiarkan siapapun memadamkan cahaya kami, kata Bennett. Bennett berterima kasih kepada orang-orang Kristen karena membela Israel dan kebenaran. Dia mengutip tema pertemuan Abraham Accords yang disebut Bennett sebagai fajar baru bagi kedudukan Israel di wilayah tersebut. Kesepakatan itu meningkatkan stabilitas dan kemakmuran regional. Sama seperti pintu kemah Abraham terbuka, pintu Israel terbuka untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah, kata Perdana Menteri. Menurut Bennett, penting keberadaan Yerusalem bagi orang Kristen dan Yahudi. Yerusalem adalah jantung Israel yang berdetak dan kami berdetak dengan cinta untuk Yerusalem dan negara Israel, katanya. Presiden Israel Isaac Herzog memuji Abraham Accords sebagai konsekuensi dari budaya toleransi dan menghormati agama yang berbeda di Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Keyakinan bersama mereka bahwa jalan menuju perdamaian dan masa depan yang lebih cerah terletak pada kerjasama, bukan daripada konflik, dalam dialog menggantikan ketidakpercayaan. Herzog juga memperingatkan tentang meningkatnya antisemitisme dan delegitimasi Israel. Dia mengatakan Israel dapat mengandalkan sekutu Kristennya untuk menjadi mitra dalam upaya melawan kebohongan dan menyebarkan kebenaran tentang Israel, serta menjadi mitra dalam mempromosikan semangat perdamaian Abraham Accords. Duta Besar Israel terpaksa dievakuasi setelah kehadirannya disambut protes pro-Palestina. Duta Besar Israel untuk Inggris, C.P. Hottovely, mendapat cemooh dan intimidasi saat meninggalkan debat di universitas ternama London School of Economics, sehingga dia harus dikawal penjaga keamanan untuk keluar kampus. Masa pengunjuk rasa bergegas menuju mobil Duta Besar Israel untuk Inggris. Meski ditahan oleh polisi, seorang aktivis yang berhasil melewati garis ditahan oleh anggota tim keamanan Duta Besar. Rekaman menunjukkan dia dilarikan ke mobil oleh pengawalnya dan melaju pergi setelah pengunjuk rasa berteriak dan mencoba menjangkaunya.